Shalom, selamat pagi kelas 3. Nah, devotion kita hari ini Ibu ambil dari kitab Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Anak-anak sudah baca kan? Nah, di situ kita akan bahas tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang. Cerita ini sudah pernah kita bahas juga di devotion pagi, tapi hari ini kita mau belajar satu hal penting yang baru dari cerita ini, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Menggunakan 5 roti dan 2 ikan. Wah, ternyata 5.000 orang itu belum termasuk perempuan dan laki-laki. Jadi, seharusnya bisa lebih banyak lagi dari 5.000 orang. Bayangkan ya, bahkan roti yang sekecil ini, kalau dipotong-potong kecil-kecil sekali, sepertinya tidak bakalan cukup kalau kita yang memberinya. Ya, tapi kembali lagi, siapa yang memberikan? Yesus. Yesus, sang pembuat mujizat. Ya, Yesus sang pemberi keselamatan kehidupan kita. Kita lanjut. Nah, hari ini kita mau lihat dari firman yang sudah kalian baca, kita mau bahas tentang 3 sikap hati. Apa sih Ibu? 3 sikap hati. Sikap hati ini berarti sikap yang kita lakukan yang benar-benar keluar dari hati kita. Ya, tidak dibuat-buat, tapi betul-betul sikap apa adanya yang kita lakukan. Nah, kita lihat 3 macam sikap hati ini kita mau bahas. Sikap hati dari orang banyak, sikap hati dari para murid, dan yang terakhir sikap hati dari Yesus Kristus. Nah, penasaran kan? Kita lihat ya. Yang pertama, sikap hati orang banyak. Apa sih sikap hatinya mereka? Nah, dari firman yang sudah kalian baca dan Ibu baca juga, Ibu belajar. Ternyata orang banyak punya sikap hati yang seperti ini. Yang pertama, mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja karena mujizatnya, bukan karena ia adalah kebenaran, ya. Ternyata orang-orang banyak itu mereka mengikuti Yesus bukan karena mereka tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran, tapi karena mereka tahu Yesus itu bisa membuat mujizat. Mereka ingin mujizat yang dibuat oleh Yesus. Mereka bukan mengingini Yesus itu sendiri. Itu adalah sikap hati orang banyak yang terlihat di Alkitab. Nah, bisa kita lihat di ayat yang ke-13. Ibu bacakan ayat 13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Bahkan mereka lewat jalan darat, ya, untuk bisa sampai kepada Yesus. Nah, yang bisa kita pelajari dari sikap hati orang banyak, seringkali kita bersyukur dan berterima kasih hanya pada saat ada yang kita dapatkan, bukan karena sang pemberi berkat itu, yaitu Yesus Kristus, ya. Ibu Lodia juga berefleksi bahwa seringkali Ibu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan hanya karena berkat-berkat yang Ia berikan, bukan karena memang kita harus berterima kasih kepadanya. Nah, sikap hati yang kedua yaitu sikap hati para murid. Sikap hati para murid ini bisa kita lihat yang pertama,
dikatakan bahwa mereka kurang percaya. Kenapa disebut mereka kurang percaya? Ya, di Matius 14 ayat 31, ya, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus berjalan di atas air. Nah, ketika itu Petrus melihat, ya, dan ketika Yesus memanggil dia, datanglah. Petrus pun turun dari perahu dan berjalan. Tapi ketika angin besar meniup dia ketakutan. Dia tidak percaya. Ya, di ayat 31 Yesus bilang, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ini adalah sikap hati yang pertama dari para murid. Ya, dari Petrus, dia masih kurang percaya. Yang kedua, hati mereka tetap degil. Anak-anak bisa lihat di Markus pasal 6 ayat 52. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sikap hati para murid ini? Nah, seringkali kita sama seperti para murid. Kita merasa takut dan gentar saat menghadapi kesulitan atau memikirkan tentang masa depan kita. Padahal, Kristus telah menjanjikan bahkan memberikan penyertaan dan keselamatan kepada kita. Kita harus banyak belajar ya mengenai sikap hati. Yang terakhir kita lihat sikap hati dari Yesus Kristus. Ketika memberi makan 5.000 orang, bagaimana sih sikap hati Yesus? Yesus membuat mujizat karena ia penuh dengan belas kasihan. Sekali lagi, Yesus membuat mujizat dan karena ia penuh belas kasihan dan karena ia ingin memuliakan Bapanya di sorga. Bukan karena kebaikan kita atau bukan karena kita mengikuti dia dan bukan karena jasa dari kita semua. Ya, sikap hati yang perlu kita teladani dari Yesus Kristus, penuh belas kasihan, dan agar nama Allah Bapa dipermuliakan. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Jadi, dari firman kita hari ini, apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, marilah kita semua belajar untuk bersyukur atas semua hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Yang kedua, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan marilah kita memohon hikmat dari Tuhan sehingga dapat memiliki sikap hati yang benar dalam meresponi suatu hal. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan devotion hari ini. Biarlah devotion ini boleh memberkati kita semua, boleh menjadi firman yang betul-betul membuat kita belajar untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Shalom, selamat pagi.